الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Surah Al-Ma'un. Kaum bapak, kaum muslimin, para saimin yang dimuliakan Allah, kembali kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kita sedang melaksanakan saum Ramadan, di tengah-tengah kita sedang menahan haus dan lapar, menahan dari segala yang akan merusak amal ibadah kita, amal ibadah puasa, maka kita berkumpul di dalam rumah Allah ini menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah yang kita tunaikan, puasa yang kita jalankan, rukuk dan sujud yang telah kita lakukan, memohon dan meminta kita kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, diberikan pahala yang melipat ganda, sehingga dosa kita juga diampuni oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Amin amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapa, kaum muslimin, para undang Allah yang berbahagia, pada kesempatan waktu kita yang terbatas ini, izinkanlah khatib menyampaikan tema khutbah kita, yaitu hadirkanlah anak yatim di dalam lini kehidupan. Kaum bapak, apa yang dikatakan dengan anak yatim? Kalau anak, kaum bapak, orang yang belum berumah tangga, orang yang belum balik berakal, itu definisi anak. Sementara yatim adalah orang yang kematian daripada bapaknya. Jadi anak yang kematian bapaknya itu dikatakan anak yatim. Batasnya dalam syariat Islam, batasnya dalam hadis Rasulullah, dalam kitab-kitab adalah baligh dan berakal. Kalau dia sudah balik dan berakal, maka dia tidak lagi dikatakan dengan anak yatim. Kaum bapak jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, karena kewajiban dan keharusan untuk memelihara, memperhatikan dan menyayangi anak yatim ini, Allah sampaikan dalam surah Al-Ma'un tadi, di antara orang-orang yang mendustakan agama, di antara orang-orang nama belakangi agama adalah di antaranya ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah engkau wahai Muhammad, kata Allah, orang yang mendustai agama, orang yang membelakangi agama, orang yang mendutui agama, di antaranya adalah fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang tidak peduli kepada anak yatim, orang yang tidak santun ke anak yatim, orang yang tidak namuah memelihara anak yatim, orang yang tidak namuah memperhatikan anak yatim, maka itulah orang yang termasuk mendustakan agama.
Di dalam Al-Quran sebanyak 23 kali disebutkan kata-kata yatim. Sebegitu penting dan wajibnya memperhatikan anak yatim, menyayangi anak yatim, memelihara anak yatim ini. Timbul pertanyaan bagi kita, sejauh mana tanggung jawab kita untuk mengurus anak yatim? Awak berprasangku anak awak tu anak kanduang sepak. Anak awak adu anak kanduang, adu anak yatim. Bagaimana kita memelihara anak kandung, tanggung jawab kita dunia akhirat, dan begitu juga tanggung jawab kita memelihara anak yatim selama kita hidup di atas dunia. Karena ganjaran, ancaman yang Allah berikan tidak tanggung-tanggung, Pak. Apa? Yaitu fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Orang hendak peduli karena yatim, ancamannya adalah yukazibu bidin, badutu ke agama, orang nak mandutu agama, orang nak membelakangi agama. Bila mana kita nak memperhatikan anak yatim? Awak berprasangku anak awak anak kandung saja, Pak. Sementara anak yatim itu adalah anak kita juga. Hadirkan dia di dalam lini kehidupan kita, susah ataupun apalagi bahagia. Kaum bapa, fenomena yang terjadi dalam menyantuni anak yatim terkadang hanya sebatas basa-basi. Sementara ini adalah sebuah kewajiban bagi kita bersama. Ada di kampungku anak yatim enggak 10, ada di kampungku anak yatim enggak 20 apa. Talantar sekolahnya, indak makannya, tak sandek-sandek suwonyo, cak biak baju no pi sekolah apa. Tanggung dia awak sadu Allahnya kaum muslimin. Dek sabuk ini adalah sebuah kewajiban. Ikut terkadang hanya sebatas basa-basi. Artinya apa? Pembagian uang anak yatim hanya dibagikan 1 kali dalam setahun. Sementara kebutuhan mereka bukan untuk setahun, Pak. Bukan untuk sekali setahun kebutuhan anak yatim itu. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, kebutuhan bulanan. Tak setiap tahun tu, Pak. Kenapa kita berikan uang mereka setiap tahun, Pak? Zalim wak anak yatim, Pak. Ikut yang terjadi di negara kita, Pak. Dikumpulkan piti anak yatim sekali setahun diagihan. Dari mula pertama bulan Syawal, Pak, sampai nanti bulan Ramadan lo no menunggu, Pak, diagihan piti anak yatim. Selama di bulan Syawal malaki Ramadan yang ketiba, Pak, anaknya makan. Kok bajunya pakai, Pak? Si anak perhatikan. Tidak ada sebuah hadis dan ayat yang dalilnya yang menyatakan memperhatian anak yatim, magia piti anak yatim itu 1 kali dalam setahun. Tidak ada, Pak. Kenapa kita kasihkan dalam 1 kali setahun? Bahkan kaum bapa, dalam sebuah masjid, dalam sebuah kepengurusan masjid, berdirilah seorang pengurus menyampaikan uang masuk, uang keluar. Ironis, Pak. Pengurus masjid menyampaikan kepada bapak-bapak saldo keuangan masjid kita. Yang pertama, uang masuk wakaf berjumlah 50 juta sekian. Yang kedua adalah anak yatim. Alhamdulillah terkumpul uang anak yatim tahun ini sebanyak 85 juta. Lah setahun piti anak yatim dikumpulkan, Pak, selama setahun 85 juta diletakkan di bank, Pak. Piti anak yatim tak di bank letak no do, Pak. Di saku anak yatim piti anak yatim letak no, Pak. Tak di bank do. Iko di bank diletakkan piti anak yatim. Zalim wak anak yatim. Ini butuh makan, ini butuh pakaian, ini butuh perhatian, ini butuh pemeliharaan. Tio akatu anak yatim tadi diperhatian, Pak. Ndak dibuang pitihnya diletakkan, Pak. Kadang lu pangiduang pangurui, Pak. Mengecekan basuh pitih anak yatim lah tak kumpul. Saldo anak yatim, alhamdulillah tak kumpul saldo anak yatim. Tahun yang ketiga bantu 20, saldo anak yatim lah tak mencapai 100 juta. Kadang lu pangiduang anak yatim, ijankan pahala nan dapat, Pak, dosa kezaliman kepada anak yatim terhadap pengurus itu sendiri. Ikut Ustaz Sari menyampaikan, Pak, dek takwi ndak kadimbau balik, ndak anti ndak diimbau. Musajid bukan hanya satu. Tegas menyampaikan kebenaran.
kulil haq walau kana mura. Iku kesalahan harus diluruskan, iku bengkok harus diluruskan, dan bana disampaikan walaupun pahit. Anak yatim tu makan tiap hari Pak, tak sekali setahun tu. Anak yatim tu beli baju Pak, bukan sekali setahun. Nyo butuh baju, butuh pakaian, butuh sekolah, butuh beranjo. Apa no tak boleh no Pak? Awak apa no kaum muslimin ko Pak? Awak no memperhatikan anak yatim. Kewajiban bukan basa-basi. Kalau sekali setahun Pak basa-basi, dapat 100.000, dapat 200.000 Pak. Sementara duit no dalam setahun 200.000 lagi akan zalim wak anak yatim Pak. Sama halnya jo wakaf Pak. Jan cubo-cubo andoan wakaf orang di bank. Tak kumpul wakaf sebanyak 100 juta. Dalam setahun terletak di bank. Sementara pahala wakaf itu berjalan bila mana kegunaannya telah dijalankan. Tapi kalau belum dijalankan kegunaannya, maka pahalanya lu mengalir Pak. Sia nama imbeknya adalah pengurus itu sendiri. Bangga pengurus mengecehan. Kas kita, wakaf kita 200 juta. Tak kumpul apiti. Sementara di bank Pak. Wakaf orang berikan itu sebenarnya berbentuk benda. Kok simin, kok basi, kok atuk, kok karekel. Tetapi karena mereka tidak sempat untuk membeli, maka diwakilkannya kepada pengurus berbentuk uang. Ada awak diletakkan di bank bertahun Pak. Tak jalan wakaf orang Pak. Tanggung dosa di pengurus. Ini tegas harus sampaikan. Khatib terkadang ustaz takwi menyampaikan Pak. Sama dengan hal anak yatim tadi. Buka mata, buka telinga. Ini adalah kewajiban terhadap kita. Untuk anak yatim, bukan basa-basi Pak, bukan basa-basi. Aduh di sebelah rumah awak anak yatim, aduh misalnya tetangga awak anak yatim, aduh di kampung awak anak yatim. Perhatikanlah apa yang dia butuhkan, santuni dia, karena begitu besar Allah berikan ganjaran, Allah berikan pahala. Bagaimana rahmat yang Allah berikan, bagaimana orang keutamaan orang menyantuni anak yatim. Lihat dalam hadis riwayat Bukhari Pak. Ana wakilu yatimu ka'taini ka'bain. Apa artinya? Rasulullah katakan orang yang mengurus anak yatim, menyayangi anak yatim, mempedulikan anak yatim, pendidikannya, pakaiannya, baik kebutuhannya, seperti umpama dia berdampingan dengan Rasulullah. Rasulullah berikan isyarat dalam hadis itu, beliau angkat tangan 2 jari. Orang yang menyantuni anak yatim, memelihara anak yatim, bagaikan dia berdampingan dengan Rasulullah, ibarat jari malang dengan jari telunjuk. Begitu keutamaannya. Aku doa basa-basi dia anak yatim Pak. Zalim kita anak yatim. Mudah-mudahan Pak bermanfaat apa yang Khatib sampaikan. Bagi Khatib sendiri pun juga kita bersama. Ini adalah sebuah kewajiban. Kalau seandainya selama ini 1 kali 1 tahun kita berikan, maka robah. Indah bisa tiap hari sekali seminggu. Indah bisa sekali seminggu, minimal Pak sekali sebulan. Apa kebutuhan anak yatim dalam sebulan itu berapa biayanya? Total berapa biayanya? Maka kumpulkan piti, agiahkan ke anak yatim. Tidak dosa sekali setahun Pak. Zalim wak anak yatim. Fakta biru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.